dinamika dari peternakan ayam ini, ya kan? Namun saya kembali lagi, sebuah perusahaan tidak akan maju, ya, tidak akan maju jika tidak ada solusi permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi saya fokus untuk mencari solusi-solusinya supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Halo bosku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bosku? Apa kabar semua sahabat Unggas Perkasa? Yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung di channel Unggas Perkasa. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, karena channel Unggas Perkasa membahas seputaran peternakan ayam, ya, yang tentunya yang dimana kita bisa sama-sama saling belajar untuk budidaya ayam atau beternak ayam, ya. Oke sobat, saya mau mohon maaf terlebih dahulu untuk subscriber Unggas Perkasa, yang dimana kita ada beberapa bulan kebelakangan ini kita tidak upload video dikarenakan kita kemarin sempat ganti konten dengan konten bola yang ada event Piala Dunia. Namun di hari ini kita kembali lagi di konten utama, yaitu konten peternakan, ya. Jadi untuk video kali ini sobat Unggas Perkasa, saya ingin memberikan tips, ya, atau memberikan cara peternakan ayam yang benar itu seperti apa dan bisa sukses itu seperti apa. Ada beberapa poin bosku yang akan saya beberkan di sini dan tidak akan saya tutupin, dan ini adalah salah satu kunci dari sebuah peternakan itu bisa menjadi sukses atau bisa menjadi besar. Dan tentunya untuk sobat unggas semuanya dimanapun sobat berada bisa mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil dari budidaya tersebut, dari peternakan tersebut. Poin yang pertama yang harus kita siapkan atau yang kita ini, apa dulu niat kita untuk peternakan, pembesarankah atau ingin cetak induk sendiri, cetak DOC sendiri. Apabila kita ingin cetak induk sendiri, ya, jadi sekarang akan saya beberkan secara gamblang dan secara teliti. Jangan di skip video ini supaya sobat tidak gagal paham. Ada beberapa poin untuk menjadi peternak yang dimana sesuai dengan ekspektasi kita atau sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Jadi kita ingin memiliki produksi telur itu sampai 50, 70 atau 80% per harinya. Jadi ada yang harus kita siapkan. Yang utama DOC. Bukan berarti DOC nyel, ya, yang tanpa kita fermentasi atau tanpa kita rawat dari kecil itu bisa menghasilkan indukan yang berkualitas. Itu tekniknya tidak seperti itu sobat. Jadi seperti itu. Dari DOC pun banyak tahapan yang harus kita lewati. Dari mulai vaksin. DOC hingga umur 2 bulan kita menyiapkan 3 kali vaksin. Untuk 3 kali vaksin dari umur 0 hingga umur 2 bulan. Itu yang kita terapkan di peternakan kita ini. Seperti sobat lihat itu yang ada di sana juga itu peternakan. Itu juga di sana ada kandang dan ini juga ada kandang sobat. Yang kedua, dari umur 2 bulan hingga umur 5 bulan itu kita vaksin lagi. Nanti akan saya jelaskan deh untuk apa sih fungsinya vaksin-vaksin tersebut. Itu 2 kali vaksin, sudah 5 kali, ya, vaksin. Lalu kemudian untuk umur 5 sampai 6 bulan itu 2 kali vaksin lagi. Jadi intinya kita melewati vaksin untuk mencetak indukan yang berkualitas standar. Itu kita melewati berapa vaksin? 7 kali vaksinasi sampai dia menjadi indukan. Nah sekarang fungsinya
Akan saya jelaskan dulu fungsinya, kenapa kita harus vaksin sampai berkali-kali terhadap si calon indukan ayam ini. Jadi jangan salah beli ya, untuk sobat Unggas Perkasa mentang-mentang ini umur 5 bulan udah siap produksi dibeli, tapi tidak tahu cara perawatan dari nolnya, maka saya jamin produksi telurnya pun akan menurun, tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, karena itu semua sudah kita lewati dan kita sudah coba semuanya. Jadi apa yang saya katakan ini benar-benar murni apa dari pengalaman kita ya. Vaksin itu pertama kita menghindari dari segala penyakit tetelo, penyakit gumboro. Insya Allah dari kita masuk DOC sampai dia panen, kematian bisa dihitung mungkin berapa persen. Andai kata ada wabah penyakit atau ada virus penyakit yang menular atau apalah bahasa ayamnya itu ya, itu yang kena tetelo, yang kena berak kapur, yang kena apa, insya Allah ayam kita selamat ya. Satu pun insya Allah ayam kita tidak akan mati, karena dia udah dari daya tahan tubuhnya dia itu sudah kebal. Nah, jadi ilmu yang kita terapkan di peternakan ayam kampung sebenarnya kita ambil dari peternakan ayam petelur. Kenapa ayam petelur tidak pernah kena aratan? Iya, karena dia melewati vaksin dan vaksin itu bertahap ya. Dari DOC sudah kita didik, memang kita ingin jadikan indukan itu kita harus melewati itu semua, karena kita nggak mau di waktu masa produksi ada penyakit menyerang ayam kita kena sakit dan mati, akhirnya apa, kita merugi, bahkan bisa ratusan juta kalau peternakan besar kita bisa mengalami kerugian itu. Jadi itu intinya yang pertama. Untuk yang kedua masalah pakan, dan pakan ini sangat penting, bukan dari hanya usia aja yang penting usia sekian pasti produksi. No, tidak seperti itu. Oke, bisa produksi, namun saya pastikan produksi telur tidak akan melebihi dari 50%. Itu saya pasti berani jamin, karena dari usia dini atau dari umur 0 hingga umur 5 bulan tidak ada perawatan khusus cetak induk. Dan ini kebanyakan salah kaprah dari peternak ya, yang mentang-mentang umur ayam sudah 5-6 bulan dijualnya dengan pulet indukan, dengan calon indukan dengan harga yang cukup lumayan menurut saya, namun dari kualitas sendiri tidak diperhatikan. Akhirnya apa, peternak mengalami kerugian, produksi telur menurun hingga berapa persen. Target kita untuk ayam kampung 80%, mungkin kita hanya mendapatkan 50%, bahkan 40% itu enggak jarang dan banyak banget. Dan itulah yang mengalami kerugian. Dari sisi pakan kita udah mengalami kerugian. Seharusnya dari pakan 100 kilo kita dapat sekian ratus butir, alhasil dari perawatan dari awal tidak benar, maka ya tidak akan mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu yang pertama, pakan. Untuk pakan ada 3 tahapan, nanti akan saya bahas di video saya berikutnya. Ikutin terus channel ini karena channel ini sangat bermanfaat. Kalau channel ini tidak bermanfaat silakan di skip saja ya, karena saya membagikan apa yang menurut saya benar atau yang sudah pernah kita lewati dan kita riset. Dan saya sudah bosan sekali dengan berbagai cara yang kita lakukan tidak mengikuti standar PT, alhasilnya kita boncos, rugi sampai bahkan ratusan juta kita mengalami kerugian. Jadi itu poin yang pertama. Keduanya pakan ya. Jadi pakan itu harus memang benar kita setting dari umur 0 ya hingga umur 8 minggu. Umur 8 minggu sampai sekian minggu itu pakannya juga sendiri, dosis pakan pun sendiri, dosis vitamin pun sendiri. Itu jika kita mau mencetak pulet sendiri ya. Itu. Sampai akhirnya kita nanti menggunakan pakan yang terakhir seperti yang saya kasih umpan di sana. Mari kita lihat ya. Jadi sampai akhirnya kita nanti akan tahu pakan terakhir akan kita kasih bocoran. Untuk ayam kampung maupun ayam petelur itu sama aja. Kalau untuk udah usia produksi seperti ini ya bosku ya, sobatku ya, itu bisa dilihat ya, telurnya banyak banget dan ini produksi sudah 99% ya.
Ini produksi ayam kita udah 99%. Bisa dilihat ini pakannya. Saya menggunakan ini pakan ini T24i. Nah, ini anjuran dari pabrik sendiri. Tapi nanti untuk pakan ini lebih detailnya akan saya jawab di video saya berikutnya ya. Itu bisa dilihat ya. Itu telur semua isinya ini udah 99% ya. Jadi udah 99%. Kita balik lagi di kandang ayam kampung karena kita lagi membahas ayam kampung. Kebetulan stok pakan untuk indukan yang di sana ada di sini juga. Jadi saya kesini melihatnya. Oke. Itu yang poin penting untuk mencetak indukan. Lalu kalau sobat ingin cetak DOC atau pembesaran atau penggemukan, sobat harus memilih DOC ya, DOC dari peternakan yang sudah terpercaya ya. Itu penting banget. Bukan yang penting hanya ada, jangan seperti itu. Biar kita antri ya, biar kita antri asal DOC yang kita dapatkan itu sesuai ya. Itu poin itu sangat penting. Kebanyakan peternak juga yang penting ada DOC lah kita coba. Alhasil 2 bulan tidak bisa panen. Karena apa? Iya, karena mungkin dari indukannya kurang baik, dari pejantannya juga mungkin kurang baik. Banyak hal atau banyak problem di peternakan. Jadi kita memang harus meneliti ya, sangat-sangat kita harus teliti bagaimana kita harus beternak ayam dengan baik dan kita harus dapat cuan, kita harus dapat untung. Tujuan peternak harus untung. Untuk saran saya sendiri kepada sobat unggas perkasa, sebaiknya sobat lebih ke volume yang lebih kecil terlebih dahulu, mungkin bisa 50 atau mungkin bisa 100 ya, untuk menerapkan hal-hal tersebut. Apabila sobat unggas perkasa dimanapun sobat berada bisa mengalami hasil yang maksimal dengan ekspektasi yang kita harapkan, maka bolehlah kita memulai dengan hal-hal yang besar. Untuk sekedar informasi, bukan kita promo. Kalau mau kita bantu, kalau nggak mau juga kita nggak masalah. Untuk pulet yang mau cari indukan pulet ayam KUB yang siap produksi atau yang umur 8 minggu juga kita ada ya. Kita siapkan bukan dari peternakan kita sendiri, karena saya juga minta dari teman. Jadi ada teman kita yang bisa menjual. Kalau sobat ada yang mau mencari, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk kita bantu mencarikan puletnya atau DOC-nya. Oke ya sobat. Jadi itulah poin-poinnya. Jadi untuk pakan next ya, kita akan bahas total, kita kupas tuntas masalah pakan. Untuk pakan DOC penggemukan ya, sampai pakan pulet ya. Cara-cara membuat pulet pakan yang kita gunakan sampai dia menjadi indukan yang berkualitas itu seperti apa, next video akan kita bahas. Jadi saya ini lagi gerem sobat. Kenapa saya bilang lagi gerem? Ada beberapa teman saya menyalahkan atau gimana ya, bukan menyalahkan, lebih tepatnya dia tuh komplainnya seperti ini. Kenapa sih saya bikin indukan udah lama-lama, saya sekian bulan, saya 8 bulan setelah jadi indukan produksi telurnya cuma 40%, sedangkan saya sudah melihat tutorial di sana, di sini. Tutorial apa yang dilihat? Jadi tutorial yang harus dilihat itu gimana cara merawat DOC calon pulet itu sendiri, bukan hanya umur sekian bisa produksi sekian. Bukan seperti itu salah besar. Ya mungkin bisa bertelur ya, yang saya bilang tadi mungkin hanya 50% atau 40% aja produksinya, nggak mungkin bisa sampai 80%. Itu saya rasa tidak mungkin, karena dari pemeliharaan dari DOC-nya pun sudah salah gitu. Jadi siap-siap rugi ya. Siap-siap merugi. Jadi saya awal dulu saya udah lewati semua itu, saya bahkan rugi ratusan juta dari peternakan ayam ini ya kan. Namun saya kembali lagi, sebuah perusahaan tidak akan maju ya, tidak akan maju jika tidak ada solusi permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi saya fokus untuk mencari solusinya supaya
apa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Jadi sampai sini cukup paham ya sobat unggas perkasa. Jadi inti dari indukan yang ingin kita jadikan indukan itu seperti apa, dan inti dari penggemukan itu intinya dari apa ya. Jadi dari pakan, dari vaksin, bahkan dari pemilihan bibit itu sangat penting. Oke sobat, jadi saya berjanji untuk 1-2 hari ke depan saya ingin membahas pakan-pakan yang dibutuhkan untuk DOC sampai panen itu pakan apa aja. Oke sobat, terima kasih dulu, video saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.